Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Drop Devon. Nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Mendengar itu, Soen menatap Raja Kera Guntur Surgawi. Namun tatapan matanya yang tegas seolah-olah memberikan jawabannya. Baiklah, kalau begitu saya akan mengundang 3 ras dewa. Tapi sebelum itu, Anda harus melepaskan saya terlebih dahulu. Saat ini, Raja Kera Guntur Surgawi masih digenggam erat oleh tangan raksasa Xiaoyan. Jadi luka-luka pada tubuh fisiknya belum pulih. Jadi, Xiaoyan segera perlahan melepaskan tangan raksasanya. Sehingga tubuh fisik Raja Kera Guntur Surgawi perlahan pulih. Meski begitu, banyak tulang-tulangnya yang telah hancur oleh tekanan Xiaoyan. Kemudian, Raja Kera Guntur Surgawi menunjuk alisnya dan 3 sinar cahaya muncul, lalu menghilang ke udara. Orang asing, bisakah Anda kembalikan jiwa putra saya sekarang? Tanya Raja Kera Guntur Surgawi, sambil menatap Xiaoyan dengan penuh harap. Mereka belum tiba, bagaimana jika Anda tidak bisa memancing mereka? Kata Xiaoyan dingin. Mustahil, ketiga ras itu pasti akan datang. Bahkan jika saya tidak mengirim pesan apapun pada mereka, mereka pasti akan datang. Lagi pula melahap dewa abadi tak tertandingi oleh harta karun lainnya. Kata Raja Kera Guntur Surgawi, sambil berbicara dia terus menatap Xiaoyan. Jelas makhluk-makhluk seperti ini tidak hanya menikmati kanibalisme, tetapi juga melahap makhluk-makhluk kuat. Ini karena melahap dewa abadi dapat membantu mereka meningkatkan wilayah dan kekuatan mereka. Jadi, bukan hanya untuk kanibalisme. Oleh karena itu, Xiaoyan segera menyadari bahwa situasi Tiansang Wang saat ini mungkin lebih buruk dari yang dia bayangkan. Mungkin Raja Tiansang telah dilahap oleh makhluk kuat dari rasa lain, tetapi mencernanya akan membutuhkan waktu lama. Tuar! Tiba-tiba ruang bergetar hebat dan retakan besar tiba-tiba muncul di langit. Dengan cepat menyebar ke bawah. Dari dalam retakan itu, sosok yang menjulang tinggi perlahan muncul. Tepat ketika Xiaoyan melihat sosok yang muncul ini, alisnya sedikit berkerut. Meskipun sosok ini dalam wujud manusia, tapi sosok itu tidak memiliki fitur wajah yang detail. Lebih menyerupai roh pohon. Jadi ini langsung mengingatkan Xiaoyan pada Tian Lulan. Yang salah satu sosok yang menyerangnya di area misterius dunia sensi. Wanita itu yang tampak seperti ranting mati tampak serupa. Namun kekuatan Tian Lulan saat itu berada di tingkat kelima alam pikiran kaisar. Jadi Xiaoyan bertanya-tanya, apakah Tuan Lulan ada hubungannya dengan sosok di hadapannya? Mereka datang dan dia adalah dari klan pohon iblis Shen Luo. Jadi maukah Anda mengembalikan putra saya sekarang? Teriak Raja Kera Guntur Surgawi lagi, sehingga Xiaoyan yang merasa terganggu segera mengangkat tangannya dan melemparkan jiwa Kera Guntur Surgawi kepada Raja Kera Guntur Surgawi. Dan setelah menerima jiwa putranya, Raja Kera Guntur Surgawi langsung berbalik tanpa ragu dan menghilang ke angkasa. Jadi begitu, ternyata manusia kuat lainnya telah tiba. Kata sosok kurus kering bak pohon mati itu perlahan. Namun Xiaoyan tidak mengerti apa yang sedang dikatakan. Yang didengarnya hanyalah suara manusia yang tidak jelas. Apakah Anda bisa berbicara dalam bahasa manusia? Xiaoyan mengerutkan kening dan berbicara dengan dingin. Pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap gulita, kemudian bagaikan air laut yang mengalir kembali. Air terjun setinggi 1000 kaki mengalir turun dari langit, berubah menjadi lautan luas dalam sekejap. Kemudian, sosok manusia dengan ekor ikan 4 lengan dan tubuh coklat muncul. Mengenakan mahkota yang berbintik-bintik dan lapuk, ia terjun ke laut. Kemudian tertahan oleh air. Mata gelapnya yang nyaris tak terlihat menatap Xiaoyan.
Tapi tak satu pun dari kedua sosok ini langsung menyerang Xiaoyan, namun lebih seperti mengamati mangsanya. Pada saat ini, Sun juga menatap kedua makhluk aneh itu. Mereka adalah makhluk yang jarang terlihat di dunia sensi. Sepertinya hanya binatang iblis dari dunia gunung dan lautan yang bisa berkultivasi hingga tingkat seperti itu. Di dunia sensi, ras manusia masih mendominasi. Meskipun ada binatang buas yang kuat, tapi mereka sangat langka. Klan monster laut Changming. Sekarang, tinggal anjing surgawi angin tertawa yang belum muncul. Saat Shen bergumam, sebuah lubang hitam muncul di langit. Kemudian sosok seputih salju dengan 5 tanda biru di antara alisnya menyerupai serigala dan anjing, dan memiliki 2 kepala. Perlahan sosok itu muncul. Jadi ketiga leluhur dewa yang disebut Raja Kera Guntur Surgawi semuanya telah tiba. Semuanya, saya di sini untuk mencari seseorang. Jadi saya ingin tahu, apakah kalian bisa memberitahu saya siapa yang pernah menangkapnya? Jika Anda di antara kalian, saya bersedia menukarnya dengan pil dewa. Kali ini Shen tetap memilih untuk mengutamakan sopan santun daripada kekerasan. Lagi pula Xiaoyan tidak yakin apakah keberadaan Raja Tianzang ada hubungannya dengan mereka. Jadi Xiaoyan tidak langsung bertindak. Lagi pula ketiganya telah mencapai tingkat keempat Dewa Abadi dan mereka praktis berada di tempat terakhir dalam ras mereka. Dan bahkan bisa dianggap sebagai salah satu yang terkuat di dunia Shenhe. Bagaimanapun Dewa Abadi sangat langka dan mereka yang kekuatannya lebih rendah lagi tidak layak muncul di hadapan Xiaoyan. Apalagi berbincang-bincang. Manusia luar, siapa yang Anda cari? Yang pertama berbicara adalah yang terakhir muncul, Xiao Feng, Tiang Huo. Namun meskipun dia mengucapkan kata-kata manusia tetapi tidak ada niat membunuh yang terpancar. Orang yang saya cari memegang tombak yang bernama Tianzang. Apakah kalian tahu di mana dia berada? Shen bertanya perlahan. Manusia yang memegang tombak, apa yang Anda bicarakan tentang tombak ini? Saat ini kilatan cahaya dingin memancar dari telapak tangan monster laut Changming, memperlihatkan tombak naga perak dengan rumbe merah yang berkibar. Segera Shen mengulurkan tangan dan menggenggam tombak itu, menyampukkannya dengan kekuatan jiwanya, dan dia langsung bisa memastikan bahwa tombak itu memang milik Raja Tianzang. Iya, kata Shen dengan serius. Anda datang terlambat karena dia telah dilahap, kata sosok dengan mata iblis Shen Luo. Meskipun monster-monster ini sebenarnya bisa berbicara bahasa manusia, tetapi mereka biasanya memilih untuk tidak melakukannya. Lagi pula, itulah bahasa umat manusia, dan mereka semua memiliki bahasa mereka sendiri. Siapa yang telah melahapnya? Desak Xiaoyan. Anda seperti dia, sama-sama dari ras manusia dunia luar. Kekuatannya bahkan lebih besar dari Anda. Jadi pantas jika dia dilahap setelah berani menantang dunia gunung dan lautan saya. Anda di sisi lain, meskipun kekuatan Anda tidak sekuat dia, tapi Anda juga terlihat sangat lezat. Kata Tengu Angin tertawa. Bahkan air liurnya menetes dari kedua mulutnya di kepalanya saat berbicara. Saya tidak bermaksud jahat dan saya hanya ingin menemukan seseorang. Tapi kalau kalian bertiga tidak mau berbicara dengan saya baik dan ingin bermusuhan dengan saya, maka lupakan saja. Katakan siapa yang melahap orang yang saya cari. Dan kita semua bisa hidup damai. Saat berbicara, mata Shen sedikit menyipit karena dia langsung merasakan 3 niat membunuh menyerbunya. Pikirkan baik-baik, begitu kalian mulai tidak ada jalan kembali. Jika Anda ingin membunuh saya, maka saya ingin membunuh kalian. Jadi pilihlah dengan bijak. Pada saat Xiaoyan berbicara, dia belum menyatu dengan avatar Yuanzhen-nya. Jadi yang bisa 3 sosok itu rasakan. Kekuatan Xiaoyan berada di tingkat ketiga Dewa Abadi Alam 9 Elemen. Justru karena itulah,
Di mata mereka, Xiaoyan tampak rapuh dan rentan. Lagi pula mereka sangat yakin bahwa jika mereka bisa melap, Xiaoyan akan sangat meningkatkan kesehatan mereka. Karena itu, mereka langsung menganggapnya mangsa. Manusia biasa di tingkat ketiga alam 9 elemen berani datang ke dunia gunung dan lautan. Bahkan bermimpi untuk pergi. Tanya Xiao Feng Tengok dingin. Kemudian dia segera mencondongkan tubuh ke depan. Tiba-tiba mengerahkan seluruh tangannya dan menukik ke arah Xiaoyan. Namun dua sosok lainnya tetap diam. Jelas ingin menguji kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Karena Xiao Feng Tengok menolak kedengarannya. Maka tidak ada gunanya terus berbicara. Jadi Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Tenguk angin tertawa menyapu dengan sangat cepat, menciptakan angin kencang di belakangnya. Kemudian angin itu membentuk seperti batu yang terkondensasi, berubah menjadi bayangan anjing yang tak terhitung jumlahnya. Sambil menatap Tenguk angin tertawa yang sedang menyerang, meskipun berada di level keempat. Bagi kedua orang itu, bahkan jika Xiaoyan berada di level keempat yang kuat, mungkin Xiaoyan tidak sebanding dengan Tenguk angin tertawa sesaat ini. Apalagi Tenguk angin tertawa berkepala dua ini. Hanya saja bagi Xiaoyan, karena sikap Xiao Feng Tenguk bersikap sembrono dan bodoh, itu sudah menunjukkan bahwa dia sudah ditakdirkan untuk kalah. Sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.